Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Papua Selatan berhasil melakukan penangkapan 4 pelaku kepemilikan narkotika jenis ganja seberat 101,86 gram. Keempatnya ditangkap di 2 lokasi berbeda. Pelaku MGM ditangkap di Jalan Marta Dinata. Sedangkan JA, SK, dan YW ditangkap di Jalan Onggatmit pada Minggu 12 Mei 2024. Kapolres Merauke AKBPI Ketut Suwarnaya melalui Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung menyampaikan apresiasi atas kerja Kasat Res Narkoba yang baru menjabat, namun langsung berhasil mengungkap kasus besar ini. AKP Ahmad mengungkapkan total keseluruhan ganja yang berhasil diamankan dari keempat pelaku sebesar 101,80 gram. Lebih lanjut, ia menerangkan dari pengakuan para pelaku mereka memperoleh barang haram tersebut dari Pelabuhan Laut Merauke dan Distrik Sota. Saat ini, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Merauke masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut. Atas perbuatannya, keempat tersangka dikenai pasal 114 ayat 1 dan subsidiar pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Suatu kasus narkotika jenis ganja, yang mana kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.30 berdasarkan adanya laporan informasi. Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SH MSI menghadiri kegiatan seminar dan kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang berlangsung di ballroom lantai 2 Suni Hotel dan Konvension AB Pura. Acara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei ini bertujuan untuk mensukseskan Pilkada Damai di Tanah Papua tahun 2024, menuntaskan amanat agung, serta membangun pelayanan nubuat melalui pemulihan Pondok Daud. Dengan tema bangkit dan bermazmur bagi Kristus menuju Pilkada Damai di Tanah Papua, acara ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pendeta Felda Lukas. Acara ini dihadiri oleh berbagai tamu penting seperti pejabat utama Polda Papua, Aspers dan Lantamal 10, Kolonel Laut Dr. Randes Ganda P. Siregar, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Derman Parlungguan Nababan, dan Ketua Umum PGPI Papua, Pendeta Metusalah P.A. Mauri, bersama sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua FKUB Papua Pendeta Lipius Biniluk menyatakan bahwa kehadiran banyak pemuda gereja menunjukkan potensi besar yang sedang dipersiapkan Tuhan bagi masa depan Papua. Ia juga mengumumkan rencana kegiatan KKR berikutnya yang akan diadakan pada bulan Juli di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Papua. Menambahkan pada acara tersebut, Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama di Papua yang merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman agama, suku, dan budaya. Wakapolda juga mengingatkan bahwa menjaga kerukunan bukanlah hal mudah dan selalu ada tantangan. Namun, semangat KKR ini mengajak semua untuk merenungkan nilai-nilai kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Acara ini juga menyoroti pentingnya dialog antar umat untuk menjaga kerukunan di masyarakat. Acara KKR ini diapresiasi karena konsistensinya sejak PON 2021, Pemilu Presiden dan Pileg 2024, hingga saat ini menjelang Pilkada 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat Papua untuk mengaplikasikan ajaran Tuhan tentang kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis di tanah Papua. Bapak, Ibu, dan saya, dan juga seluruh anggota Polda, kita kembali ke tengah-tengah masyarakat, mengajak seluruh warga masyarakat di sekitar kita
untuk menjadi pembawa kedamaian, bukan sebagai penyebab kekacauan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Dan apabila dalam waktu yang singkat ini, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan ke depan ini bisa terwujud, khususnya di 3 kabupaten yang ada, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kota Jayapura. Di dalam nama Tuhan Yesus kita harus yakin bahwa akan tercipta keamanan dan ketertiban dalam menyambut menyongsong pelaksanaan Pilkada 2024 nanti. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SH MSI, serahkan santunan tali asih kepada keluarga almarhum Bribtu Anumerta Sandi Devris Sayuri dan almarhum Bribtu Anumerta Arnaldo Bert FJV Yawan yang gugur dalam tugas di wilayah hukum Polres Paniai. Kegiatan pengantaran santunan tersebut dilakukan di Aula Cenderawasih Polda Papua pada Senin tanggal 13 Mei yang dihadiri oleh beberapa pejabat, antara lain pimpinan PT Asabri Persero, Kartono, dan Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen, Popong Widodo. Turut hadir pula Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Sugandi, serta orang tua dari kedua Bribtu Anumerta tersebut. Bribtu Anumerta Arnaldo Bervin Jovi Vandler Yawan dan Bribtu Anumerta Sandi Devrit Sayuri merupakan anggota Polres Paniai yang gugur tertembak dalam serangan KKB di distrik Bayabiru, Paniai pada tanggal 20 Maret 2024. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol Patrige menyampaikan rasa duka cita atas kepergian kedua anggota tersebut, sambil menegaskan bahwa pemberian santunan ini adalah bagian dari program institusi sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan oleh anggota Polri. Penyerahan santunan ini juga menjadi simbol kepedulian dan dukungan institusi terhadap para anggota dan keluarganya, serta merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mungkin untuk kegiatan kita pada siang hari ini, tidak ada lain kecuali untuk menyerahkan sedikit bantuan dari institusi yang sesungguhnya ini sudah merupakan program institusi untuk hal-hal yang seperti terjadi untuk kedua anak kita ini. Sudah memang kita tidak ada yang mengharapkan kejadian-kejadian seperti demikian, bukan hanya kejadian yang menimpa anak kita ini, Arnold dan Devrit Sandi. Kita tidak ada yang berharap seperti demikian. Kita berharap semuanya bisa dinas, kemudian pensiun. Tapi sekali lagi memang kita tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Demikian sahabat Tumas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Nun Lehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.